Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan untuk mengikuti atau kita diskusi mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Pada kesempatan ini saya bukan ini ya ibu bapak-bapak, bukan menggurui, kita sharing, kita diskusi mengenai apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi kita di sini sama-sama diskusi mengenai budaya positif dan kita akan mengetahui nanti apa saja disiplin-disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena kita di sini sebagai seorang pendidik, sebagai guru, tentunya memiliki yang namanya kedisiplinan. Kemudian tujuan saya di sini adalah kita sama-sama mengetahui dan sama-sama belajar tentang disiplin positif ini. Nah, yang pertama, arti disiplin itu di sini diputuskan oleh dosen yang berarti belajar. Atau di situ juga disiplin itu untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga termotivasi dari dalam diri seorang itu sendiri, bukan dari luar. Jadi disiplin itu kita sendiri yang menciptakannya atau kita sendiri yang mengeluarkannya disiplin itu, bukan dari luar maksudnya dari orang lain gitu, dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, nah di sini menurut dosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, dia melakukan disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa terjadi di kita sebagai seorang guru ataupun di anak didik kita, di dalam siswa-siswa kita. Biasanya dia menghindari nih. Kenapa dia harus disiplin? Entah itu dia takut hukuman lah, atau saya takut nih sama nanti dihukum sama guru, atau saya takut telat nih nanti kepala sekolah marah gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan itu misalkan agar dipuji atau dia rajin sekali ya, pujian dari orang lain atau misalkan atasan kita. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau mempercayai diri sendiri. Disiplin itu bisa juga hadir dalam diri kita sendiri. Saya mau disiplin karena ya saya memang harus disiplin, tertanam dari dalam diri kita sendiri. Nah, dan sekarang di sini ada sebuah tindakan yang membedakan apa itu hukuman dan tindakan guru yang membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Coba sekarang di sini Bapak Ibu bisa bantu untuk menjawab dari tabel yang sudah saya siapkan. Di sini yang pertama, lari keliling lapangan karena terlambat datang ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama hukuman ya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi dia. Yang pertama tadi hukuman, Iya. yang kedua konsekuensi, yang ketiga konsekuensi. Yang terakhir, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Yang tadi yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Pertama ya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah konsekuensi, dan yang keempat adalah hukuman. Mengapa demikian? Sekarang kita lihat apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Di sini ada sebuah tabel. Yang pertama ada identitas gagal. Identitas gagal itu termasuk di sini ada hukuman. Kemudian di kedua ada identitas sukses. Di identitas sukses ini dikatakan di sini ada disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Mengapa demikian? Hukuman. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar tidak? Iya. Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan nih harus terjadi. Kita bandingkan dengan konsekuensi. Konsekuensi itu memang harus terjadi kan? Terus konsekuensi harus terjadi. Kemudian restitusi. Restitusi itu harus merupakan sebuah pilihan. Benar tidak yang dilakukan, salah tidak yang dilakukan. Yang kedua, kalau hukuman itu kita masih tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kan tuh murid nih kemana di kelas nih, pasti dia akan kemarin guru dan guru saya, pasti dia akan merasakan rasa bersalah yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua konsekuensi, tidak nyaman, tapi dia tahu konsekuensinya apa. Kalau dia melakukan itu dia akan tahu konsekuensinya apa. Nanti kan jadi dia tidak akan melakukannya lagi. Kemudian restitusi, menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Kita menguatkan, maksudnya ayo kita bisa melakukan yang lebih baik lagi tanpa harus menghukum atau tanpa harus memberikan konsekuensi. Kemudian selanjutnya, kalau kita menghukum anak, sakit nggak untuk anak sendiri? Maksudnya anak merasa Pak Guru menyakiti saya terus tersakiti. Kemudian untuk konsekuensinya nanti dia tidak nyaman, kan? Dan untuk restitusinya dia mendapatkan penguatan. Di sini saya akan membandingkan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya nah, di sini ada beberapa kalimat yang menyatakan itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama itu hukuman. Jadi kalau menyatakan hukuman itu, kita bilang peraturannya itu adalah ini. Terus awas ya kalau kamu lakukan itu, nanti awas, pokoknya kita awasin anak, itu namanya hukuman, kita menghukum mereka. Kemudian kamu harus begini, kamu harus begitu, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kita bisa menanyakan, kamu tahu tidak peraturannya apa? Kemudian bisa tidak kamu tidak melakukannya? Bisa kamu melakukannya? Dan gitu. Kemudian kalau restitusi ini, kita menanyakan, apa kamu yakin? Maksudnya apa bisa tidak kamu memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan tanpa bilang kalau awas ya, tanpa berkata seperti itu, tanpa mengatakan sebuah kalimat-kalimat negatif yang membuat anak tersebut menjadi trauma atau down gitu dengan kata-kata kita. Ini kita bisa melakukan dengan cara-cara yang positif, dengan menggunakan kata-kata apa hal-hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Tanyakan kepada anak itu. Jika anak itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, kita bisa menanyakan atau
memperbaiki. Misalkan guru juga pernah salah, dia salah nih, guru juga pernah salah, semua kita pernah salah, tapi bisa tidak kita tidak mengulangi kesalahan itu tanpa langsung bilang kamu salah nih, kamu harus begini begini begini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang tinggal kita bisa memilih, kita harus menindaklanjuti perbuatan anak itu seperti apa? Apakah dengan cara menghukum atau memberikan konsekuensi atau dengan cara menyelesaikannya dengan restitusi. Nah, di sini saya akan nanti membahas ada namanya segitiga restitusi, bagaimana caranya agar kita melakukan tindak lanjut terhadap apa yang telah dilakukan oleh siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya adalah di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Yang pertama ada kasih sayang. Kita butuh tidak untuk disayangi? Butuh tidak untuk menerima rasa kasih sayang dari orang lain? Butuh, pasti butuh. Yang kedua ada kekuasaan atau power. Pasti anak-anak didik kita juga memiliki yang namanya ingin berkuasa. Pasti dia memiliki ingin menguasai. Kemudian ada kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Ini 5 dasar yang harus dimiliki, yang pasti kita miliki di setiap kita sebagai guru juga pasti memiliki kebutuhan dasar ini, apalagi anak-anak didik kita. Jadi bagaimana cara kita untuk memahami atau mengetahui kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Dan ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama di sini adalah sebagai apakah kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, pemantau, teman, rasa bersalah, atau manajer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, sekarang di sini apakah kita menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum? Apa itu penghukum? Penghukum itu seperti ada di slide Bapak Ibu, melotot nih. Ini sebagian besar ya, saksinya adalah saya sering sebagai penghukum ini Bapak Ibu di kelas. Misalkan anak-anak berbuat salah, saya melotot dengan mata melotot, kemudian langsung bilang kamu salah nih, kamu terlambat. Nah, ini saya pribadinya setelah mempelajari beberapa dari guru penggerak ini, khususnya ini pembelajaran ini, saya merasa diri banyak sekali melakukan kesalahan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Jadi setelah saya mempelajari ini tentang restitusi, tentang 5 kebutuhan dasar, 5 kontrol kita sebagai seorang guru, saya merasakan, saya selama ini mengajarnya seperti ini, salah besar, maksudnya terlalu banyak salahnya gitu loh menjadi seorang pendidik untuk saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana caranya menjadi seorang guru yang nantinya anak-anak tidak menjadi trauma, anak-anak tidak menjadi saya tidak mau lagi diajar sama guru ini. Seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah penghukum. Ini saya sering Ya, Husnul. jadinya saya menjadi diri saya sendiri dan mungkin kita sama-sama tahu Bapak Ibu ya, yang mana kita memposisikan diri kita. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Misalkan nih anak kita, siswa kita salah, kita membalas, kamu ini bagaimana ya? Maksudnya ini untuk kita yang sedikit melo gitu. Pasti akan merasa bersalah. Ya guru saya telat. Karena kita dengan nada yang agak halus, agak sedih. Janji ya sama guru besok jangan telat lagi. Seperti itu.
Kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai teman ini mungkin kita jarang ya, maksudnya saya jarang ini, maksudnya menganggap siswa itu sebagai seperti teman kita sendiri. Jadinya ayo bantu guru, kita sama-sama ya menjalani kesepakatan kelas misalkan. Jangan sampai nanti ada yang melanggar kesepakatan kelas ya, kita sama-sama ya anak-anak ya, seperti itu, dengan cara yang seperti teman kita sendirilah, merangkul. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu hanya apa ya? Hanya menanyakan atau hanya memantau saja. Maksudnya apa yang kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Hanya sebagai pemantau saja. Nah, di sini yang terakhir yaitu adalah manajer. Manajer ini sepertinya yang susah untuk saya pribadi untuk melakukannya. Sebenarnya manajer ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Manajer itu bukan kita mengatur, tetapi kita membimbing nih. Kita membimbing anak agar mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Kita mengelompokkan anak agar dia itu bisa menjadi yang lebih baik lagi, bukan mentang-mentang dia tak bisa apa-apa, dia tidak boleh dikelompokkan sama orang yang bisa. Tidak, tetapi kita mengelompokkan anak itu menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian kita harus menanyakan, jika si anak tersebut salah, kita harus mempuaskan diri kita. Kamu sudah melanggar, tadi yang kamu lakukan itu salah atau betul? Kita sudah membuat kesepakatan kelas nih. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu melanggar seperti itu? Jadi nanti anak itu akan berpikir, dia tidak langsung menjudge dirinya nih, mengatakan dirinya saya salah, ya saya harus dihukum guru. Tidak, tapi kita harus bilang, tadi kita sudah buat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas ya. Sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Betul tidak apa yang sudah kamu lakukan? Jadi anak itu akan berpikir. Jadi tidak hanya kita sebagai guru juga bisa memposisikan diri kita, tidak langsung kamu salah. Jadi kita bisa memperbaiki anak tersebut agar dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, di sini yang sudah saya praktikkan kemarin, dan saya maunya setiap hari saya melakukan hal seperti ini, segitiga restitusi ini. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti mereka bisa kembali dalam kelompok dan kondisi yang lebih baik lagi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ini yang berat mungkin kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya berat untuk menerapkannya, berat untuk melakukannya di kelas itu. Ketika restitusi ini, guru membuat siswa untuk kita sama-sama mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jika kita sudah mentaati kesepakatan kelas itu, tentunya nanti pasti kelas itu tidak akan, atau anak-anak kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi, atau mungkin melakukan kesalahan tapi dia akan sadar, saya salah, kita sudah melanggar kesepakatan kelas yang ini. Dan nanti tentunya di kelas itu akan menjadi nyaman. Nah, di sini ada alur dari segitiga restitusi itu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti apa? Contohnya, misalkan si A telat atau si Lena telat nih. Kita tanyakan, tidak mungkin kita bilang kamu telat, kamu harus keliling lapangan misalkan. Tidak, tapi biarkan dulu dia masuk kelas. Nanti setelah jam pelajaran selesai atau pas keluar main, ketika keluar main, kita panggil si anak yang telat ini. Biar dia
tidak selalu mengulangi lagi kesalahannya itu. Kita panggil, duduk sama guru. Langsung kita stabilkan identitas. Kita tanyakan, tadi kamu kenapa telat? Bilang, misalkan nih si anak ini apa namanya gematan, kenapa ya berpanggil saya? Kamu tahu tidak kenapa aku berpanggil? Dia tahu Bu. Langsung kita bilang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, langsung kita lakukan tindakan yang salah. Tapi bagaimana caranya agar si anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi? Bagaimana caranya agar kamu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kamu buat? Pasti dia mikir, besok saya akan bangun tepat waktu, saya tidak akan begadang lagi atau bla-bla-bla apa mungkin nanti alasannya. Nah, kita harus mendengarkan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Tidak seharusnya mereka hanya mendengarkan kita saja, guru nih. Dia juga punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Dan di sana kesempatan si anak untuk mengutarakan nih. Bisa kita marah aja nih, kamu telat ini, kamu gimana gitu. Saya bisa begitu kan. Tapi si anak juga punya alasan, mungkin saya tadi malam begadang guru, saya ini guru. Ya besok bisa tidak kamu tidak begitu lagi. Besok bisa tidak boleh diulangi lagi kesalahannya sekarang ini. Pasti dia akan berpikir, oh iya, saya seperti itu saya tidak bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, hari ini kan kamu sudah telat nih. Kira-kira kesepakatan kelas apa ya yang sudah kamu langgar? Nah, bisa loh kita menanyakan hal seperti itu. Ini tidak harus dengan kalimat yang judes, butek. Bisa kita menanyakan lagi. Kira-kira apa ya yang kesepakatan kelas apa ya? Itu gunanya kita di sekolah ini membuat yang namanya kesepakatan kelas yang sudah kemarin kita bahas sama-sama, yang sudah kemarin dijelaskan oleh Ibu Putor, Ibu Siti, mungkin kemarin menjelaskan kita tentang kesepakatan kelas. Itu gunanya kita membuat kesepakatan kelas agar nantinya ketika kita menangani anak yang memiliki kekurangan seperti yang terlambat datang ke kelas lah, atau mengganggu temannya di dalam kelas, atau misalkan mencontek ketika ulangan, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kita bisa menanyakan, tadi kamu sudah melanggar kesempatan kelas. Kesempatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Itu gunanya kita membuat yang namanya kesempatan kelas. Ya Bapak Ibu, jadinya bagaimana caranya agar si anak tersebut tidak mengulangi lagi sebuah kesalahan yang sudah dilakukannya, yaitu dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kalaupun misalkan kita malas nih Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusinya, setidaknya minimal sekali seminggu lah, atau tidak setiap hari gitu. Misalkan jadi yang telat nih si Gipa, itu misalnya nanti dipanggil gitu ya Pak Guru Johri ya, itu nanti dipanggil untuk dudukkan barang-barang, tidak langsung kamu telat-telat terus nih gitu. Itu maksudnya Pak Guru ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Bu Guru Sinti mungkin ada yang mau ditanyakan. Terkait apa yang barusan? Iya, kenapa? Mungkin ada yang ya kalau saya sih gimana ingin menyimpulkan. Oh, menyimpulkan. Ya, silahkan kamu menyimpulkan juga. Nggak perlu ketuaan ya. Atau bertanya juga boleh. Kenapa? Perbedaan antara hukuman dan ancaman, tapi kadang Bukan ancaman, konsekuensi. Oh, konsekuensi ya. Ancaman nggak masuk konsekuensi apa gimana? Hukuman. Hukuman kan. Nah, bagaimana itu? Biasanya saya nih misal kadang anak yang memang tidak bisa diatur, tapi kalau diancam dia bisa berubah gitu. Tapi tidak betul-betul dihukum dengan Konsekuensi. Masuknya konsekuensi. Ya. Biasanya saya kayak gitu sih. Kadang ada perubahan gitu Saya dari juga anak seperti yang itu. gitu. Dia memang tidak bisa dihindari, kita sebagai seorang guru tuh
tanpa sadar mungkin ya menghukum anak itu biar dia jerah gitu kan. Tapi sebenarnya ada sesuatu ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menerapkan tiga restitusi yang sebenarnya. Ini misalnya kita gergetan sama kelas 1 misalkan ya, itu kan paling sering tuh susah diatur ya, sebenarnya nggak ngerti apa yang kita sudah jelaskan, nggak mau tahu. Tapi mungkin perlahan ya bu guru kelas 1 mungkin kita sama-sama memperbaiki. Tapi dari penjelasan dari hasil presentasinya itu setidaknya saya ngelakuin semua sih. Termasuk hukuman semua ya. Iya. Tapi saya hukumnya nggak benar-benar hukuman gitu, tapi emang bentuk aja cerahnya gitu. Iya. Tapi ada sedikit perubahan dari mereka setelah kita kasih ancaman itu sebenarnya. Tapi kan apapun kesannya yang melakukan negatif ancaman juga. atau melakukan hukuman itu membekas nggak dirinya. Nah itu makanya kita nggak tahu Nah itu makanya bekas apa caranya enggak. bagaimana caranya agar mereka tidak mengulangi tidak kesalahan yang mengingat sama. loh apa yang sudah kita lakukan. Maksudnya Pak Guru tadi mukul saya, pasti akan misal kan, pasti dia akan tetap ingat sampai kapanpun. Tapi saya nggak pernah ini sih main fisik. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang namanya perlahan agar mereka lebih baik lagi gitu? Bisa nggak kita melakukan itu dengan tanpa menghukum, tanpa mengancam? Nah itu, tapi kalau ada ancaman dia semau-maunya ini nggak bakal bisa berubah. Iya, tahu Pak Guru. Saya seperti itu juga jujur, saya seperti itu juga. Tapi saya mau berubah, maksudnya saya sendiri gitu loh. Saya sendiri tidak mau mengancam. Saya dari dulu menghukum gitu aja. Maksudnya yang biar dia berubah. Tapi semenjak ini ya saya mencoba. Iya. Itu pernah sering kita terapin sih dari awal secara halus, kemudian ada kerasnya sedikit. Nah, yang lebih berat lagi pernah. Iya, pasti pernah. Terutama namanya kita gergetan ya. Kondisi dalam keadaan marah gitu ya. Ya gitu. Itu sebenarnya kita belajar menjadi seorang. Enggak. Ya. Tapi kalau saya sih memang secara perlahan dulu awal-awalnya. Tapi anak ini memang misalnya satu orang di kelas itu nih, dari awal kita udah secara halus untuk negur, nggak boleh seperti ini, harus seperti ini. Ternyata diulangin lagi, makin kasar gitu. Ya udah bentuk ancaman saya kasih gitu. Tapi setidaknya mereka bisa berubah. Itu terutama waktu saya di kelas 6 itu sih, makanya mereka luar biasa perubahan. Iya. Gimana? Pertanyaan dulu. Tahu yang sekarang nih ya, kalau kayak kebalikannya. Ya kan kita kan belajar di sini, maksudnya nggak bisa dong langsung bisa gitu, nggak bisa dong langsung berubah karena itu kan pasti ada namanya fase lebih kita ini lagi, pasti akan lebih baik lagi anak kita. Mungkin dia akan selamanya melakukan kesalahan itu. Dan juga kita juga kan menguji diri kita kan, masa saya harus begitu aja jadi gurunya, masa nggak ada yang lebih baik lagi yang saya lakukan, biar di anak itu tidak tertanam berpikirannya kalau guru ini dia begini, guru ini dia begini, dia menghukum saya dengan cara seperti itu. Dia pasti akan teringat sama apa yang sudah kita lakukan kepada seorang anak. Jadi itu sih yang saya dapatkan, maksudnya yang apa yang saya lakukan sekarang ini salah. Makanya itu gunanya kita belajar dan terus belajar. Jadi nggak bisa sampai di sini aja kita belajar. Misalnya nggak bisa kita hanya belajar dengan cara tahu kita ini melakukan salah tapi tidak memperbaikinya. Artinya ya kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama sharing. Mungkin saya selama ini mengajarnya seperti ini, tapi setelah saya melakukan pendidikan ini, mendapatkan pelajaran ini, saya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sih saya pribadi yang saya dapatkan selama jadi guru penggerak ini. Jadi seperti itu yang saya dapatkan. Jadi saya hanya sharing sama Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau yang berpendapat dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, atau yang menyimpulkan. Silakan Bu Sri. Saya sedikit. Oh iya, ini dia Bu Guru Siti. Silakan. Iya,
menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Guru Zohri tadi, Ayo. terkait konsekuensi ya, konsekuensi yang dilakukan. Konsekuensi itu seharusnya bukan dari inisiatif gurunya, tetapi konsekuensi harusnya disepakati. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas bersama murid, di situ juga ada kesepakatan konsekuensi. Ini konsekuensinya apa nih kalau kita begini begitu gitu. Terus dari yang 5 posisi kontrol tadi, nah menurut Pak Guru Zohri ada di mana? Ya. Yang paling Hukum dong berarti nih. penghukum Enggak nih. sih, kalau saya Di mana coba? Atau malah ke Sebenarnya sih saya- teman, ya Konsekuensi sebagai pemantau teman. juga. Saya walaupun atau sedikit rasa bersalah. tetap ada rasa bersalah. misalnya Bukan juga. rasa bersalahnya di pihak Kita. tapi tapi rasa juga- bersalahnya ke anak-anak. Iya. Ini bahasanya kayak kamu gak kasihan sama guru. Nyampur. Ah, Iya, gitu. nyampur. Kamu gak kasihan sama Pak Guru gitu. Nyampur. Dari pagi loh Bu Guru jelasin, terus kamu gak memperhatikan. Nah itu masuk ke dalam rasa bersalah. Kalau teman tuh kayak kita emang ke teman, ayolah kamu Sama-sama. jangan kayak gitu dong, bantu dong Bu Guru gitu. Ada Jadi waktu. teman lebih ke situ. Dan posisi yang paling ideal itu adalah menjadi manajer. Ini yang paling ideal kalau dalam 5 posisi kontrol tadi ya. Jadi kita menanyakan apa kesepakatan kelas yang udah kita Ya. sepakati bersama, kemudian lebih ke menyadarkan diri murid ini, dia refleksi diri lah, kita memfasilitasi agar murid ini merefleksi dirinya. Oh, salah saya di sini, kesepakatannya ini, berarti konsekuensinya begini. Jadi itu sih dia kalau berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang mungkin memang berat untuk kita lakukan ya. Pertama karena kebiasaan kita sendiri, kemudian ya, dan ada juga pengaruh dari diri kita juga mungkin ya, dalam kondisi capek dan lain-lain gitu. Balik lagi Ya belum bisa terlalu mengontrol diri. Kita juga masih belajar lah. Ya. Dari segi suaranya besar-besar gitu. Kalau kita nggak tegas juga nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi perlu ketegasan juga di situ. Kemudian posisi sebagai teman dengan murid juga dibutuhkan. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Makanya disebut budaya positif. Kenapa disebut budaya positif? Itu udah membudaya, bukan hal yang baru lagi bagi murid itu. Kebiasaan positif sehingga menjadi budaya positif. Jadi mulai dari kesepakatan kelas dan lain-lain, yang walaupun kok kesepakatan kelasnya banyak dari kita nih yang mengarahkan gitu ya, karena kondisi murid kita yang nggak bisa diajak berpikir terlalu berat-berat. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa kita arahkan, tapi paling tidak mereka belajar di situ tentang kesepakatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru Siti. Bagaimana Pak Guru Zohri sudah ada di terang? Iya, udah terang. Kurang terang katanya Bu Giti. Makanya kalau mau terangin silakan ikut berpenerang. Oke, Kak. Oke, Silakan Bu Sri, mungkin ada yang disimpulkan. Sudah cukup Bu Sri? video sibuk. Bagaimana Pak Jis? Apakah sudah ada sedikit lah gitu Ada. yang nyangkut? Kalau tidak masuk semuanya nyangkut sedikit saja. Ada yang sedih, perasaan kita yang sering kasih sayang sama Bu Guru. Pasti ada kan yang kita lakukan di sini kan? Banyak, bukan sedikit banyak. Ya. Ya, jadi paling tidak udah tahu Jadi ada kita ilmunya, lakukan. adanya ya. Merasa bersalah. Belajar menerapkan mungkin sekolah sedikit, mungkin nggak semuanya harus diterapkan, tapi sedikit demi sedikit berubah untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya mungkin tidak selamanya, maksudnya diri bisa salah anak dia bisa salahkan kita kan Bu Sri. Ya, betul. Tapi kan setidaknya adalah yang kita usaha lakukan. Setelah pelajari ini kita bisa memandang anak itu dari seginya yang lain. Mungkin apa penyebabnya dulu sehingga dia berbuat Ya. seperti itu kan? Ya, itu sudah yang saya Ya, dapatkan.
ya itu sedikit nyambung itu nanti dari permasalahan mereka mungkin Iya, dari latar iya, keluarga mereka kita tahu ya gimana kehidupan sebenarnya. apa. Iya, jadi tidak harus memandang. Jadi jangan tidak menjudge anak itu seperti apa, menjudge apa ya bahasa Judge. Tahu kira-kira sekarang seperti Jadinya ya seperti itu. Jangan langsung menjudge ya. Tidak boleh. Jadi kita Mungkin dia kurang kasih sayang mungkin dari orang tuanya. Kenapa alasannya sehingga Iya. membuat seperti itu di sekolah? Seperti Ya, bagaimana? Oke, sip. Bagaimana Bu Oke. Siti? Ya. Iya. Iya yang barusan. Oh, bagaimana? Iya. Kesepakatan sekolah? Kesempatan Ini sekolah. Pak Zori ada yang mau disampaikan. Ya, coba sampaikan Apa ya? Pak. Enggak, ini terkait ini Bu, ini bukan itu. Iya. Ini dulu selesaiin. Apa? Udah selesai. Sudah? Ya. Mungkin sudah selesai. Ya. Tutup dulu orang. Mungkin terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kiranya penyampaian saya banyak yang keliru atau kekurangan yang saya sampaikan dalam diskusi ini. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan diskusi lagi mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk kita, diri saya sendiri, untuk kita semua dalam menjadi seorang guru. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Stopping dong. apa yang mau ditambahin